kader akan tim penasihat hukum jabarkan secara rinci pada argumentasi tim penasihat hukum dalam huruf J duplik ini. Ketiga, kami mohon kepada majelis hakim agar mencatat bahwa terdapat 7 versi keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu terkait peristiwa penembakan di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu 1. Peristiwa penembakan pertama menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah peristiwa tembak-menembak antara saksi dengan korban tanggal 3 Agustus 2022, vide bukti B30. 2. Peristiwa penembakan versi kedua menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah seluruhnya dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Halaman 3 nomor 59.8 BAP tanggal 5 Agustus 2022 dan vide bukti B30. 3. Peristiwa penembakan versi ketiga menurut mantan penasihat hukum saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu Muhammad Burhanuddin, yang disampaikan pada tanggal 8 Agustus di berbagai media. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanya melakukan 1 kali tembakan dan sisanya dilakukan oleh pelaku lain. Vide bukti B30. 4. Peristiwa penembakan versi keempat menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, penembakan dilakukan sebanyak 3-4 kali menggunakan senjata api Glock 17 dan kemudian terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan. Halaman 10-12 nomor 29 BAP tanggal 15 Agustus 2022. Peristiwa penembakan versi kelima menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, penembakan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebanyak 3-4 kali menggunakan senjata api Glock 17 dan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan menggunakan senjata api Glock 19. Halaman 9-10 nomor 13 BAP konfrontasi tanggal 18 Agustus 2022. Berkaitan dengan keterangan tersebut, tidak terdapat senjata api Glock 19 yang dihadirkan di persidangan pada perkara akuo dan tidak ditemukannya proyektil, serpihan, peluru, dan selongsong peluru yang menunjukkan terdapat fakta digunakannya senjata api Glock 19 sebagai alat untuk membunuh korban. Vide keterangan ahli balistik Arif Sumirat pada persidangan tanggal 14 Desember 2022. 6. Peristiwa penembakan versi ke-6 menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, penembakan dilakukan oleh saksi Richard sebanyak 3-4 kali menggunakan senjata api Glock 17 dengan menutup mata. Dan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan menggunakan 2 jenis senjata api. Vide keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam persidangan tanggal 13 Desember 2022. Dan penembakan versi ke-7 dan terakhir sampai dengan hari ini, menurut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang disampaikan dalam perkara lain, yaitu dalam perkara di mana saksi Eliezer Pudiang Lumiu sebagai terdakwa Ferdi Sambo, disampaikan olehnya bahwa terdakwa Ferdi Sambo menembak korban dengan senjata api jenis baby Glock. Sementara dalam perkara akuo tidak terdapat senjata api jenis baby Glock yang disita dan dihadirkan dalam persidangan. Uraian keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di atas setidak-tidaknya telah membuktikan ada 7 versi keterangan yang berbeda-beda dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain. Hal ini membuktikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memberikan keterangan yang tidak konsisten, diduga berbohong dan bahkan tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian, seluruh konstruksi dakwaan yang didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu haruslah ditolak dan menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-1 primer dan subsidiar. D. Tidak hanya memanipulasi fakta, penuntut umum terbukti tidak teliti dalam membaca nota pembelaan tim penasihat hukum secara keseluruhan. Penuntut umum dalam repliknya nomor 1 halaman 4 sampai dengan 7 pada pokoknya menyampaikan beberapa dalil sebagai berikut. Dalil pertama, penuntut umum menerangkan penasihat hukum keliru, tidak cermat, dan tidak teliti dalam membaca surat tuntutan sehingga saksi-saksi nyata-nyata dihadirkan oleh penuntut umum tidak termuat dan tidak dijadikan pertimbangan di dalam nota pembelaan tim penasihat hukum. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan juga bersandar pada KUHP merupakan dalil yang keliru dan patut diabaikan.
Dalil penuntut umum tersebut adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab pertama, penuntut umum terbukti tidak teliti dalam membaca nota pembelaan tim penasihat hukum secara keseluruhan. Tim penasihat hukum dalam halaman 31 sampai 39 nota pembelaannya telah menjelaskan mengenai adanya penggambaran yang diuraikan oleh penuntut umum dalam tuntutannya menyimpang jauh dari kebenaran material dan fakta yang terungkap di persidangan. Bukannya menjawab penyimpangan-penyimpangan yang telah kami sampaikan, penuntut umum malah membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar yang disebabkan ketidakmampuan penuntut umum dalam membaca nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa. Kedua, untuk menjawab tuduhan tidak berdasar di atas, tim penasihat hukum akan membantu penuntut umum memahami penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sendiri oleh penuntut umum dengan penjelasan sebagai berikut. A. Seluruh keterangan saksi sudah terlampir dalam nota pembelaan maupun transkrip verbatim. Apabila penuntut umum membuka dan membaca secara teliti halaman 285 sampai 1170 nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, maka akan dengan sangat mudah penuntut umum menemukan keterangan-keterangan yang dianggap penuntut umum dalam butir 1 halaman 5 repliknya tidak dicantumkan dalam nota pembelaan dengan rincian sebagai berikut. Saksi Audi Pratowo, bisa dibaca vide nomor 48 halaman 761 nota pembelaan. Saksi Linggom Parasian Siahan, vide nomor 49 halaman 763 nota pembelaan. Saksi Susanto Haris, vide nomor 45 halaman 732 nota pembelaan. Saksi Irfan Widianto, vide nomor 44 halaman 725 nota pembelaan. Saksi Ari Cahyanugraha, vide nomor 50 halaman 764 nota pembelaan. Saksi Arif Rahman Arifin, vide nomor 46 halaman 745 nota pembelaan. Saksi Cuk Putranto, vide nomor 43 halaman 711 nota pembelaan. Saksi Baikuni Wibowo, vide nomor 47 halaman 756 nota pembelaan. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, vide nomor 51 halaman 771 nota pembelaan. Dan saksi Riki Rizal Wibowo, vide nomor 52 halaman 835 nota pembelaan. Terlihat jelas apabila penuntut umum mau teliti, maka keterangan saksi-saksi tersebut sebenarnya sudah dimasukkan dan dipertimbangkan di dalam nota pembelaan yang telah disampaikan oleh penasihat hukum. Dengan demikian, tuduhan penuntut umum di atas mengada-ngada dan hanya berusaha mendiskreditkan tim penasihat hukum terdakwa. B. Terdapat saksi yang tidak dihadirkan namun termuat dalam tuntutan penuntut umum. Berkaitan dengan saksi Tuni Rido Nugroho, saksi Harun Yuni Aprin, saksi Panji Julfikar, dan saksi Sopan Utomo yang tidak kami muat keterangannya di dalam nota pembelaan dikarenakan keempat saksi tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan terdakwa Ferdi Sambo dan BAP dari saksi tersebut tidak pernah dibacakan di muka persidangan. Pernyataan penuntut umum yang menyatakan saksi-saksi tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah didengar keterangannya sebagai saksi merupakan hal yang sangat tidak berdasar dan telah jelas tegas merupakan satu bentuk kebohongan dan upaya mengaburkan fakta persidangan di hadapan majelis hakim yang mulia. Selain keempat saksi tersebut, saksi Arianto halaman 270 sampai 274 surat tuntutan dan saksi Leonardi Sambo halaman 274 sampai 275 surat tuntutan juga tidak pernah dihadirkan di persidangan terdakwa Ferdi Sambo oleh penuntut umum. Hal ini dapat dibuktikan melalui alat bukti tim penasihat hukum nomor B46 berupa transkrip verbatim, transkrip yang berisikan ucapan kata per kata setiap pihak yang menjelaskan persidangan secara utuh dan keterangan saksi-saksi yang ditulis lengkap kata per kata. Sementara itu, majelis hakim yang mulia juga dapat melihat risalah persidangan yang dicatat oleh panitia pengganti dalam perkara akuo. Bahkan apabila majelis hakim yang mulia dan penuntut umum mengingat serta panitera pengganti mencatat pada berita acara persidangan tanggal 29 Desember 2022, tim penasihat hukum telah meminta melalui majelis hakim agar penuntut umum dapat menghadirkan atau setidak-tidaknya membacakan BAP saksi Arianto dan saksi Harun Yuni Aprin. Akan tetapi penuntut umum menolak dengan tegas untuk menghadirkan atau membacakan BAP saksi Arianto dan saksi Harun Yuni Aprin dengan alasan
kami berketetapan bahwa sudah cukup dengan 5 kesaksian ini yang dibacakan. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan penuntut umum telah tidak jujur dalam menyampaikan fakta persidangan dengan memasukkan di dalam surat tuntutannya keterangan saksi Arianto halaman 270 sampai 274 surat tuntutan, saksi Leonardi Sambo halaman 274 sampai 275 surat tuntutan, saksi Sopan Utama, saksi Zulfikar Sidik, saksi Haryuni Aprin dan Tuni Rido Nugroho. Perbuatan penuntut umum tersebut merupakan upaya untuk menyesatkan tercapainya kebenaran material dan tidak sesuai dengan kaidah pasal 185 ayat 1 KUHP yang mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penuntut umum tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran material dalam perkara akuo. 2. Dalil kedua, penuntut umum menerangkan terhadap BAP saksi yang dibacakan di persidangan telah memenuhi syarat untuk dibacakan karena telah dilakukan penyumpahan, dipanggil secara patut, namun tidak dapat hadir. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan juga bersandar pada KUHP adalah dalil yang keliru dan patut dikesampingkan. Dalil kedua penuntut umum tersebut runtuh dengan sendirinya karena pertama, sesuai dengan yang telah tim penasihat hukum uraikan dalam halaman 32 nota pembelaan, pada pokoknya menyatakan terdapat 5 BAP saksi yang dibacakan di persidangan, yaitu saksi Sartini, saksi Rojiah alias Jiah, saksi Sugeng Putut Wicaksono, saksi Novianto Rifai, saksi Dr. Andes Seno Soekarto. Penuntut umum di dalam persidangan dan surat tuntutannya tidak memberikan penjelasan terkait alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut yang mengakibatkan BAP saksi-saksi tersebut dibacakan di muka persidangan pada tanggal 29 Desember 2022. Kedua, pada dalil nomor 1 halaman 4 sampai dengan 7 repliknya, penuntut umum kembali tidak memberikan penjelasan atau setidak-tidaknya menjawab perihal alasan ketidakhadiran para saksi tersebut. Tim penasihat hukum menilai penuntut umum kurang memahami kaidah serta penerapan pasal 162 ayat 1 KUHP mengenai syarat dibacakan